Nah, kemudian polimorfisme dinamis. Nah, polimorfisme dinamis ini hanya berlaku jika ada relasi inheritance. Ya, jadi relasi inheritance adalah relasi di mana ada superkelas dan subkelasnya. Semua objek yang memenuhi lebih dari satu relasi is-a, yaitu pada inheritance, maka objek tersebut kita katakan polimorfik. Dan semua objek di Java ini adalah polimorfik. Nah, polimorfisme dinamis ini akan dicek saat proses runtime. Jadi sewaktu program dijalankan, barulah polimorfisme ini akan bekerja. Nah, jadi polimorfisme dinamis hanya berlaku pada relasi inheritance. Nah, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu proses substitusi. Nah, pada inheritance, subkelas ini akan mewarisi semua atribut dan perilaku superkelasnya. Karena memang subkelas ini kan keturunannya. Jadi semua yang ada pada superkelas dia pun secara tidak langsung akan mewarisinya. Nah, jadi maknanya apa? Subkelas ini dapat melakukan semua hal yang dilakukan oleh superkelas. Karena memang semuanya diwarisi. Nah, akibatnya kita dapat mensubstitusi objek superkelas dengan objek subkelasnya. Maknanya, kita bisa menyimpan objek subkelas pada superkelas. Nah, kenapa bisa kita lakukan seperti itu? Karena semua yang bisa dilakukan oleh superkelas, subkelasnya pasti bisa juga. Jadi bisa kita lakukan proses substitusi. Nah, berikut contohnya. Di sini ada kelas circle dan cylinder. Ya, cylinder ini merupakan subkelasnya. Nah, kelas cylinder di sini kita bisa simpan objeknya pada kelas circle. Contohnya, circle C1 sama dengan new cylinder 5,0. Ya, kenapa ini bisa kita lakukan? Karena adanya relasi inheritance. Nah, polimorfisme dinamis. Polimorfisme dinamis ini sebetulnya bisa diaplikasikan pada dua hal, yaitu atribut dan metode. Anggaplah subkelas mengoverride metode tertentu pada superkelasnya. Nah, jadi, andai misalnya kita ciptakan objek dari subkelas dan kita simpan, ya, kita masukkan dengan menggunakan proses assignment dalam superkelasnya. Nah, walaupun objek subkelas tadi kita simpan pada superkelasnya, sewaktu objek tersebut memanggil metode yang dia override dari superkelas, ia tetap akan memanggil metode versi dia sendiri, bukan versi superkelasnya. Kita lihat berikut ini contohnya. Nah, ini bahasan kita minggu lalu, yaitu ada kelas circle dan ada kelas cylinder S. Cylinder S ini adalah subkelas dan circle adalah superkelasnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada metode yang di-override, yaitu getArea. Jadi getArea pada circle itu di-override pada cylinder. Nah, jadi bagaimana penggunaan polimorfisme dinamis? Contoh di sini ada circle C1 sama dengan new circle. Nah, ini kan biasa ya. Jadi C1 ini adalah objek dari kelas circle dan dia juga menyimpan objek circle-nya. Nah, kemudian C1.getArea. Maknanya C1 akan memanggil metode getArea kepunyaan dia sendiri. Nah, kemudian C1 ya, C1 kita simpan objek silinder. Nah, jadi objek silinder kita simpan pada C1. Nah, kenapa hal ini bisa kita lakukan? Disinilah dia proses substitusi, di mana subkelas bisa kita simpan pada superkelasnya. Kenapa? Karena C1 ini adalah circle, circle ini adalah superkelas. Jadi si induk itu boleh menyimpan objek anak-anaknya.
ya. Jadi di sini berlaku polimorfisme pada atribut C1. Kemudian, nah, kita panggil lagi metode C1.getArea. Ya, C1.getArea di sini, ya. Jadi objek C1 sekarang yang disimpan ini adalah silinder. Ya, jadi pada saat ini yang tersimpan di dalam C1 adalah silinder. Sehingga sewaktu pemanggilan C1.getArea, maka getArea yang dipanggil itu adalah getArea kepunyaan silinder. Nah, di sini berlaku polimorfisme pada metode getArea. Nah, jadi polimorfisme seperti tadi dijelaskan bahwa banyak bentuk, ada suatu antarmuka tertentu yang bisa menangani banyak bentuk sekaligus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa C1 bisa menyimpan circle dan juga bisa menyimpan silinder. Dan juga C1 bisa memanggil metode getArea. Nah, ternyata getArea yang dipanggil itu berbeda, banyak bentuknya. Yang pertama, dia memanggil getArea kepunyaan si objek circle. Kemudian, yang kedua, dia memanggil getArea kepunyaan silinder. Nah, kita lihat contoh lainnya, yaitu polimorfisme dinamis pada kelas vehicle dan turunan-turunannya. Di sini ada vehicle sebagai superkelas, motorbike turunannya, car, bicycle. Kemudian car itu memiliki subkelasnya lagi, yaitu racing car. Kemudian tricycle memiliki bicycle memiliki subkelas, yaitu tricycle. Nah, jadi contoh sebetulnya nanti akan saya sediakan di e-learning. Nah, di sini langsung saya berikan bahwa pada vehicle ini ada method move. Pada motorbike dia akan mengoverride method move, jadi ada method move juga. Kemudian pada car itu juga ada method move. Dan pada racing car juga ada method move. Ya. Nah, jadi bagaimana setiap objek ini memanggil method move yang mana yang akan digunakan? Nah, jadi pada Java dia akan menunggu saat proses run program. Barulah dia bisa menentukan method move yang akan dipanggil. Nah, kita lihat contoh kode programnya. Ya, ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, anggaplah kita membuat satu objek V, ya, satu objek V. Di sini tipe datanya adalah vehicle. Nah, kemudian V pertama sekali menyimpan objek vehicle. Jadi kemudian kita panggil v.move. Maka move yang mana yang akan dipanggil? Yaitu move kepunyaan vehicle. Kenapa? Karena objek yang disimpan sekarang adalah vehicle. Berikutnya, V sama dengan new motorbike. Nah, maknanya apa? V saat ini sedang menyimpan objek motor, ya, objek motorbike. Nah, sehingga sewaktu kita memanggil v.move, maka move yang dipanggil itu adalah move kepunyaan motorbike. Kenapa? Karena objeknya. Jadi v.move ini akan sangat ditentukan oleh objek apa yang disimpan. Ya, disinilah penggunaan dari polimorfisme. Objek apa yang disimpan? Maka pemanggilan metodenya akan sesuai dengan objek yang tersimpan. Kemudian ada V sama dengan new car. Nah, maknanya sekarang menyimpan objek car. Nah, jadi sewaktu dipanggil v.move, maka v.move yang mana yang akan dipanggil? Nah, tentu saja v.move kepunyaan si car. Nah, kemudian V sama dengan new racing car. Maka saat ini V itu menyimpan objek racing car. Jadi sewaktu dipanggil v.move, maka yang dipanggil itu adalah v.move kepunyaan dari racing car. Ya. Nah, kemudian
V sama dengan new bicycle. Jadi sekarang objeknya adalah bicycle. Ya, bicycle. Sekarang kemudian v.move. Ya, v.move di sini apakah bicycle memiliki method move? Nah, ternyata bicycle tidak memiliki method move. Jadi bagaimana? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa subkelas itu pasti akan diwarisi semua atribut dan metode dari superkelasnya. Maka secara tidak langsung bicycle juga memiliki method move. Method move yang mana? Method move kepunyaan dari vehicle. Nah, jadi v.move di sini yang digunakan adalah v.move kepunyaan dari vehicle. Nah, berikutnya juga sama. V sama dengan new tricycle. Ya, jadi sekarang objek yang disimpan adalah tricycle. Nah, kemudian dia panggil lagi metode v.move. Jadi v.move yang mana yang akan dipanggil? Sama juga, tricycle ternyata tidak punya method move. Dia lihat kepada superkelasnya bicycle. Oh, ternyata tidak punya juga. Nah, kemudian dia lihat kembali pada vehicle. Oh, ternyata vehicle punya. Maka v.move di sini juga akan menggunakan move kepunyaan dari vehicle. Jadi itulah dia contoh penggunaan dari polimorfisme. Jadi satu atribut yang sama, V, itu bisa menyimpan banyak objek sekaligus dengan syarat ada relasi inheritance. Kemudian di sini satu metode yang sama, move, itu ternyata bisa memanggil berbagai jenis method move bergantung kepada objek yang disimpan sekarang.